Halo mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Perkenalkan, saya Aryan Firmansyah dari angkatan tahun 2021 dan merupakan mahasiswa reguler. Di sini, saya merupakan salah satu peserta program kreativitas mahasiswa dan juga merupakan salah satu peserta PIMNAS ke-36 Universitas Airlangga tahun 2024. Di sini, saya akan menceritakan mengenai pengalaman saya mengikuti PKM tahun 2024 dan PIMNAS tahun 2024. Manfaat yang bisa saya dapat adalah saya bisa mendapatkan banyak relasi dan juga banyak pertemanan dari fakultas lain, dari fakultas farmasi dan juga dari fakultas kedokteran hewan. Selain itu, saya juga dapat mempelajari ternyata banyak tanaman-tanaman alami yang ada di Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk penyembuhan luka diabetes. Selain itu, saya juga bersyukur dengan adanya PKM ini, penelitian yang saya gagas dapat didanai oleh Kemendikti-Saintek. Di samping itu, ada juga penelitian yang bisa dikonversikan menjadi bebas skripsi apabila penelitian PKM tersebut selaras dengan visi misi program studi Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Oleh karenanya, mari teman-teman mengikuti program PKM tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya agar bisa mendapatkan kemenangan dan mendapatkan juara. Kita bisa memetik manfaat-manfaat lainnya yang didapat dengan mengikuti program PKM 2025. Hello, my name is Hosea Darmawan. I'm a nursing student from Airlangga University at my senior year. So I had the amazing experience to join the ISMA program, which is Indonesian International Student Mobility Awards, one of the MBKM initiatives. And I spent a semester at National Taiwan Normal University in Taiwan. And now I want to share you a little bit of my experience in Taiwan. My exchange experience in Taiwan was truly life-changing because I get the chance to study with international professors and also broaden my perspective and work on collaborative projects with students from all over the world. But beyond the classroom, I also experienced the warmth of Taiwanese culture, from night markets to bubble tea shops, and also I can enjoy the beautiful nature and the rich traditions. One of the most unforgettable moments was when my friends and I created a cultural exchange event when I can introduce Indonesian traditions to the Taiwanese students. That moment really reminded me of how powerful intercultural connections can be. I grew so much personally because I became more confident, more independent, and also open-minded. And one more thing is that I can enjoy the beauty of nature in Taiwan, which came from my hiking experience. So I get a chance to hike the tallest mountain in Taiwan, which is Mount Yushan, with a height reaching 3,952 meters above sea level. And that experience really changed my life because I can get a lot of new friends and also face new challenges. And when I reach to the peak and look at the view, I think that experience is really worth it. So, to my fellow students who are thinking about joining MBKM, especially programs like ISMA, just go for it and just do it. Don't be afraid to step out of your comfort zone because it's a chance to grow and learn and see the world with a whole new angle. Thank you, and I hope that you can get to write your own amazing stories now. Halo, nama saya Nimas, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, Angkatan 2021. Saya mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka Batch 2 di Universitas Sumatera Utara. Melalui PMM 2, saya tidak hanya belajar secara akademis saja, tetapi juga belajar mengenai keberagaman budaya, wawasan Nusantara, dan keindahan alam yang ada di Indonesia, khususnya wilayah Sumatera Utara. Unforgettable experience selama menjalani perkuliahan di Sumatera Utara yang pertama yaitu memiliki teman-teman dari seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, belajar arti kekeluargaan, dan juga hidup bertoleransi. Hal yang paling saya suka secara akademik yaitu belajar mengenai skills lab dan juga OSCE. Sedangkan hal yang paling saya tunggu setiap weekend yaitu kegiatan Modul Nusantara, yang mana kegiatan Modul Nusantara ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan juga belajar tentang adat istiadat budaya setempat. Saya menguji banyak sekali tempat bersejarah. Pertama ada Danau Toba yang merupakan danau vulkanik terbesar di dunia. Kemudian rumah adat Siwalu Jabu dan rumah adat Bolon yaitu rumah adat khas Batak. Belajar mengenai budaya Batak mulai dari bahasa, marga, silsilah dan juga etnis Batak. Saya juga belajar memasak mengenai makanan khas Batak yaitu ikan arsik. Culture shock yang saya alami selama mengikuti pertukaran mahasiswa di sana yaitu perbedaan dari kebiasaan cara berbicara. Untuk masyarakat Jawa dan orang Batak, masyarakat Batak cenderung memiliki intonasi yang tinggi dalam berbicara. Buat saya, pertukaran mahasiswa Merdeka 2 itu bukan hanya tentang belajar dan berpindah kampus saja, tetapi bagaimana cara kita hidup
dari sudut pandang budaya yang berbeda. Walaupun pertukaran mahasiswa Merdeka II sudah usai, tetapi kenangan itu tidak akan pernah terlupakan. Karena bertukar sementara bermakna selamanya itu nyata. Halo keluarga mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, perkenalkan saya Nur Afifa yang saat ini sedang menjalani profesi. Saya pernah mengikuti salah satu kegiatan MBKM yaitu PBK Ormawa. Pada tahun 2022, saya pernah tergabung menjadi tim PBK Ormawa Green Nursing Corps Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Di sana, kami menjalankan beberapa kegiatan seperti tenda kesehatan, pembagian P3K, edukasi terkait dengan kebencanaan, lingkungan maupun kesehatan, kerja bakti, pilah sampah, penanaman pohon, penanaman biopori, minggu sehat, hingga pembentukan kader kebencanaan agar warga desa setempat bisa menjalani bencana dengan siap. Mengapa sih kita itu harus mengikuti PBK Ormawa? Karena dari PBK Ormawa kita bisa belajar banyak hal loh. Salah satunya yaitu dengan mengetahui bagaimana sih kita bekerja sama dengan tim lintas disiplin. Kemudian kita juga dapat terjun langsung ke masyarakat yang mana kita dapat mengetahui kebutuhan dan potensi dari masyarakat. Selain itu kita juga dapat meningkatkan kapasitas organisasi dan juga pengembangan soft skill seperti melatih jiwa kepemimpinan, public speaking, kemudian juga kita dapat melatih teamwork, time management, dan juga critical thinking. Selain itu, kita juga mendapatkan pendanaan dan juga pastinya kita bebas KKN loh. Buat warga mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, jangan lupa untuk join organisasi, karena dari sana kita dapat mengikuti PBK Ormawa. Program ini bukan sekedar program pengabdian, melainkan tempat kita juga untuk bertumbuh. Nah, saya tunggu kalian menjadi bagian dari selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan namaku Ilma Malia Kartika dari mahasiswa Fakultas Perawatan Universitas Airlangga dari angkatan 2022. Di sini saya mengikuti program MBKM yaitu PKM Kewirausahaan. Saya mengikuti program MBKM yaitu PKM Kewirausahaan dengan memiliki ide yaitu Plaster Helix Heal. Plaster ini berbahan dasar alami dari lendir bekicot yang memiliki efek antibakteri serta dapat mempercepat proses penyembuhan luka secara alami. Ide ini kami usung karena ingin menghadirkan solusi yang sederhana serta bermanfaat bagi bidang kesehatan, terutama dalam perawatan luka. Melalui program ini, saya belajar banyak tentang manajemen tim, tentang bagaimana cara membuat laporan yang baik, serta cara berpresentasi dengan benar. Dan Alhamdulillah karena kerja keras tim kami mendapatkan juara 3 pada PUNAS 37 Universitas Airlangga. Salah satu momen yang paling berkesan adalah mempresentasikan hasil program ini di hadapan juri nasional. Dari situ, saya belajar tentang pentingnya rasa percaya diri, komunikasi efektif, serta kerjasama tim yang solid. Program ini benar-benar membuka wawasan saya bahwa dari ide yang sederhana bisa berdampak besar bagi masyarakat. Buat teman-teman yang ingin mengikuti MBKM, saya sarankan untuk mengikuti PKM dikarenakan di dalam program ini tidak hanya mencari prestasi saja, tetapi tentang bagaimana untuk proses belajar, berkembang, dan mencari potensi diri. Selain pengalaman dan prestasi, saya mendapatkan manfaat akademik, yaitu dapat dikonversi pada mata kuliah skripsi dan kewirausahaan. Jadi, proses belajar sangat bermakna dan relevan terhadap saya sebagai mahasiswa. Menjadi mahasiswa bukan hanya tentang hadir di kelas, tetapi juga hadir di tengah masyarakat, membawa dampak, dan belajar secara nyata. Halo, perkenalkan, saya Eka Sari Nur Khalifah, mahasiswa semester 6 Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Beberapa waktu lalu, saya mengikuti kegiatan MPKM S1N1, sebuah inisiatif dari pemerintahan Kota Surabaya yang menempatkan satu tenaga kesehatan di setiap balai RW di Surabaya. Beberapa waktu lalu, saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka R1N1, sebuah inisiatif dari pemerintahan Kota Surabaya yang menempatkan satu tenaga kesehatan di setiap balai RW di Surabaya. Melalui R1N1, saya belajar menjadi tenaga kesehatan yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga hadir secara nyata di tengah masyarakat. R1N1 bukan hanya tentang menjalankan tugas, tetapi bagaimana kita membangun empati, kolaborasi, dan juga semangat melayani sepenuh hati.
Dalam kegiatan ini, saya berperan langsung dalam mengedukasi masyarakat, pemeriksaan kesehatan, hingga pendistribusian obat bersama tim puskesmas dan kader setempat. Selain menambah pengalaman, kegiatan ini juga dapat dikonversikan ke berbagai mata kuliah, termasuk KKN. Saya mengajak teman-teman mahasiswa lainnya untuk tidak ragu mengikuti program R1N1. Mari menjadi bagian dari perubahan dan wujudkan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Perkenalkan, saya Nur Piasita Dwi Haryani, bisa dipanggil Pia. Saya adalah mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga angkatan tahun 2021. Saya adalah salah satu mahasiswi yang telah mengikuti program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa Merdeka angkatan ke-3. Selama mengikuti program ini, saya merasa sangat bersyukur karena saya diberikan kesempatan untuk berkuliah di dua kampus berbeda, yaitu kampus asal Universitas Airlangga dan juga kampus tujuan Universitas Hasanuddin. Hal ini dapat membuka wawasan saya tentang bagaimana pembelajaran di tempat yang berbeda dan juga dapat memberikan sudut pandang dan juga pengalaman yang sangat beragam. Salah satu momen yang paling berkesan bagi saya adalah selama mengikuti program modul Nusantara. Selain itu, saya juga mengeksplorasi tempat-tempat bersejarah, mempelajari adat istiadat, bertemu langsung dengan masyarakat lokal, serta bahkan mengikuti upacara adat secara langsung. Dari situ saya belajar banyak tentang pentingnya rasa toleransi, keberagaman, dan juga menghargai perbedaan. Bagi teman-teman yang ingin merasakan pengalaman seperti saya, yaitu pengalaman yang berbeda untuk mengeksplorasi tempat yang berbeda juga, ayo segera join untuk menjadi bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa Merdeka. Halo semuanya, kenalin aku Adi Irna Puspitasari, mahasiswa angkatan 2022 dari program MSIB Batch 7 di Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Alasan ketertarikan saya mengikuti program MSIB ini adalah karena saya ingin terjun langsung di masyarakat. Nah, pada MSIB kali ini saya ditugaskan di Puskesmas Kalijudan. Banyak sekali insight dan juga pengalaman yang saya dapatkan. Di antaranya, saya langsung terjun di masyarakat melakukan program home care kepada pasien hipertensi dan juga pasien diabetes. Saya melakukan pengkajian kepada mereka dan juga melakukan pemeriksaan tekanan darah dan juga pemeriksaan GDA bagi pasien yang diabetes. Tidak hanya itu, saya juga melakukan edukasi kepada masyarakat dengan memberikan pamflet dan juga didampingi oleh dosen dan juga pembimbing saya. Tidak hanya itu, banyak sekali program-program lain yang saya ikuti seperti kegiatan posyandu dan juga program kesehatan ibu hamil yang diajak oleh perawat-perawat di sana. Saya juga diajak terjun langsung melakukan tes tuberkulin kepada pasien-pasien yang mengidap riwayat TBC atau bergejala TBC untuk saya suntik. Nah, dari semua pengalaman tersebut, saya sangat senang mengikuti kegiatan MSIB ini karena sangat-sangat bermanfaat bagi saya. Buat teman-teman yang belum pernah coba kegiatan ini, yuk ikuti MSIB di batch selanjutnya karena program ini merupakan program yang sangat bermanfaat dan juga dapat cuan abis. Halo semuanya, kenalin nama aku Dwi Saputri Hainingrum, biasa dipanggil Saputri, dari mahasiswa Fakultas Keperawatan Angkatan 2022, program MSIB Batch 7, Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Alasan saya mengikuti program MSIB Batch 7 di Dinas Kesehatan Kota Surabaya adalah pastinya saya ingin menambah pengalaman dan juga ingin berkontribusi langsung kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Selama program MSIB Batch 7 Dinas Kesehatan Kota Surabaya kemarin, saya ditempatkan di Puskesmas Kalirumput dan didampingi langsung oleh nurse perawat yang ada di sana. Selama kegiatan, saya melakukan pemeriksaan tekanan darah kepada pasien hipertensi dan juga melakukan pemeriksaan GDA pada pasien diabetes mellitus. Selain itu, saya juga dibimbing langsung untuk melakukan edukasi kesehatan kepada pasien-pasien hipertensi dan juga diabetes mellitus di Puskesmas Kalirumput. Jadi, untuk teman-teman dan juga adik-adik semua, apabila kalian ingin mengikuti program ini, yuk ikuti dan juga persiapkan berkas untuk daftar di batch 8 selanjutnya. Halo, saya Brilian Anafi, mahasiswa dari Angkatan 2021. Saya mengikuti kegiatan MSIB Batch 7 di Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Saya membantu perawat dalam berbagai kegiatan, seperti pemeriksaan tanda-tanda vital, pendampingan saat imunisasi, edukasi kesehatan, hingga mendampingi saat posyandu dan kunjungan rumah ke rumah pasien. Yang paling berkesan ketika saya terjun langsung ke rumah-rumah pasien. Di situ saya benar-benar melihat bagaimana tenaga kesehatan terjun langsung ke rumah-rumah pasien yang masih belum bisa hadir secara langsung ke puskesmas atau pelayanan kesehatan lainnya. Ternyata masih banyak masyarakat yang masih belum terjamah pelayanan kesehatan dengan merata. Manfaat untuk saya sangat besar. Saya lebih mengetahui bagaimana dunia kerja sebagai tenaga kesehatan
saya lebih percaya diri saat berinteraksi dengan pasien secara langsung, hingga saya mendapatkan pengalaman yang nyata dan sangat berharga untuk saya. Dan untuk teman-teman yang ingin secara langsung mengimplementasikan keilmuannya, belajar di luar kelas, dan mengenal bagaimana dunia kerja bekerja, yuk ikut MSIB. Halo KMFKP, perkenalkan saya Dia Yuana Aprilia, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Angkatan 2022. Saya merupakan relawan dari kegiatan 1 RW 1 Nakes atau yang sering dikenal dengan RINI. Dalam RINI saya belajar banyak hal, mulai dari edukasi kepada masyarakat secara langsung, bagaimana cara berkomunikasi di dunia kesehatan, melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis, hingga mengikuti posyandu, mulai dari posyandu lansia, posyandu balita, hingga posyandu di sekolah-sekolah. Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh KMFKP untuk mari memanfaatkan segala jenis kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan, baik di tingkat fakultas, universitas, kota, provinsi, nasional, hingga internasional. Semangat calon perawat, kalian bakal jadi perawat hebat. Halo semuanya, perkenalkan aku Shivana Yasuda, mahasiswa profesi yang pernah student exchange di Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing di Jepang. Oke, halo teman-teman. Di sini aku ingin berbagi pengalamanku waktu aku ikut student exchange di JANSI KICN Jepang. Jadi, aku mengikuti sebuah program yang diselenggarakan oleh Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang bekerja sama dengan Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing atau yang biasa disingkat JRCKICN yang ada di Fukuoka, Jepang. Nah, pada saat itu aku mengikuti pada tahun 2023 dan di sana banyak sekali kegiatan yang menunjang aktivitasku untuk juga belajar keperawatan nggak cuma di Indonesia tapi juga membandingkan bagaimana sih keperawatan yang dilakukan di Jepang terutama gitu. Nah kebetulan untuk kampus yang di Fukuoka Jepang ini mereka berfokus pada penanggulangan bencana dan juga resiliensi, sehingga pada saat aku ada di sana aku banyak belajar terkait bagaimana penanggulangan bencana, bagaimana sistem mitigasi yang dilakukan di Jepang. Nah, di sana juga aku mendapatkan banyak sekali knowledge dan juga banyak sekali ilmu yang sebenarnya bisa diterapkan dan juga sangat menunjang untuk diaplikasikan nantinya di Indonesia, terutama yang nantinya bisa kita pelajari di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Jadi banyak sekali experience yang aku pun juga sampai saat ini sangat bersyukur bisa mengikuti student exchange di sana, karena itu membuka mataku melihat kalau banyak sekali ilmu-ilmu yang sebenarnya masih bisa kita pelajari, masih bisa kita gali lebih lanjut yang juga applicable untuk dilaksanakan di Indonesia seperti itu. Nah selain itu tidak hanya pembelajarannya, di sana juga aku banyak bertemu dengan teman-teman yang ada di Jepang dan kita juga saling sharing bersama dosen-dosennya juga sangat baik, sangat ramah dan kita saling sharing terkait hal-hal terutama di keperawatan bencana ya, bersama dosen-dosen di sana dan juga bersama teman-teman di sana, dan juga kita saling sharing terkait gimana sih kalau bencana yang ditanggulangi oleh Indonesia itu sistemnya seperti apa, lalu mitigasi bencana dilakukan seperti apa, dan kita sebagai perawat apa sih yang kita lakukan ketika terjun langsung, dan untuk mitigasinya dan juga untuk evakuasinya bagaimana, seperti itu. Yang ternyata banyak banyak perbedaan dan juga banyak kesamaannya bersama teman-teman yang ada dari Jepang gitu. Jadi kita banyak sekali sharing yang juga akhirnya membuka mataku yang ini kayaknya bisa nih kalau kita juga bisa applicable di Indonesia seperti itu. Jadi selain juga mendapatkan ilmu tapi juga mendapatkan relasi sama teman-teman, dan akhirnya kita juga nambah networking deh sama mereka gitu. Nah, dan yang paling penting tentunya teman-teman juga bisa melatih kemampuan skill speaking kalian, kemampuan bahasa Inggris kalian, karena dengan kita berada di negara orang lain yang mereka juga menggunakan bahasa lain, dan pada saat itu aku menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Jepang, jadi di sana juga aku bisa melatih skill dari bahasa Inggris dan bahasa Jepangku untuk mengobrol dan juga untuk berdiskusi bersama mereka. Jadi
all in one deh, pokoknya all in one package. Jadi nggak cuma ilmu networking tapi juga bisa melatih soft skill kita, melatih kemampuan bahasa kita. So, sangat recommended untuk mengikuti program student exchange yang diselenggarakan oleh Fakultas Keperawatan ini. Jadi teman-teman, aku ingin mengajak teman-teman semua, kalau nanti ada kesempatan untuk mengikuti student exchange, yuk ikut aja, karena kesempatan ini terbuka lebar buat teman-teman semua. Dan nah, itu tadi manfaat yang bisa kalian dapetin kalau kalian ikut student exchange. Jadi yuk jangan lupa buat ikut student exchange dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Atsira Madinisa, mahasiswa profesi yang kemarin student exchange di Princess of Naradiwas University Thailand. Halo teman-teman semua, kenalin aku Alma. Jadi di sini aku mau sharing nih sama teman-teman semua terkait student exchange yang aku lakukan pada Oktober 2023 kemarin. Jadi kemarin tuh aku student exchange di Princess of Naradiwas University Thailand. Di sana aku belajar banyak sekali hal, mulai dari keperawatan dasar, keperawatan gerontik, keperawatan medikal bedah, bahkan berkunjung ke rumah sakit Naradiwat untuk belajar terkait hemodialisa atau cuci darah. Hal yang paling berkesan adalah makanan khas Thailand, mulai dari tom yum, pad thai, dan mango sticky rice. Buat teman-teman, jangan lupa ikut program Student Exchange yang diselenggarakan oleh Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Teman-teman akan mendapatkan banyak sekali manfaat, mulai dari relasi internasional, kemudian ilmu yang bermanfaat, bahkan teman-teman bisa mendapatkan SKP yang bisa kalian konversikan untuk mata kuliah karate. Buat teman-teman, jangan lupa daftar ya. Bye-bye!